Nmax enyut, Nmax enyut. Aku ngawani banter. Jane nemen bedekan. Allahu Akbar la ilaha illallah. Mas Lukman. Iki lho ndek pertigaan. Kami ini Mas Lukman. Dalam 24 jam terakhir, hujan deras yang turun sejak Kamis siang hingga malam 4 Desember 2025 kembali memicu banjir di berbagai wilayah Kota Malang. Hujan dengan intensitas tinggi ini membuat sejumlah saluran meluap hanya dalam waktu singkat dan menggenangi banyak titik penting di dalam kota. Salah satu lokasi pertama yang terdampak adalah Jalan Letjen S. Parman. Di area ini, air dengan cepat masuk ke badan jalan dan membuat arus kendaraan melambat. Banyak pengendara memilih berhenti karena pandangan mulai terganggu dan arus air cukup kuat. Tak jauh dari sana, di Jalan Letjen Sutoyo, situasi makin parah. Satu unit sepeda motor bahkan terseret arus hingga beberapa meter. Warga sekitar mencoba membantu, meski mereka sendiri kesulitan menahan arus yang membawa lumpur dan sampah dari arah perumahan. Di kawasan Kedaung, Galunggung, dan Bunur Rejo, banjir masuk ke permukiman warga. Air menggenangi rumah hingga setinggi lutut orang dewasa. Warga tampak panik, memindahkan barang-barang penting sambil menunggu petugas datang. Di beberapa rumah yang berada lebih rendah, air masuk dengan cepat sehingga akses keluar masuk menjadi sulit. Sementara itu di Purwantoro, Kecamatan Blimbing, banjir muncul lebih awal. Sekitar pukul 2 siang, air sudah masuk ke rumah-rumah warga dan mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Genangan setinggi dada orang dewasa ini membuat sebagian keluarga harus mengungsi sementara ke tempat yang lebih tinggi. Data sementara dari BPBD Kota Malang mencatat ada 39 titik banjir yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru. Beberapa titik berada di permukiman padat sehingga dampaknya cukup besar. Air bahkan masuk hingga pertengahan rumah dan merusak perabot, kasur, dan perlengkapan elektronik. Di sejumlah ruas jalan, arus air membuat banyak motor mogok dan beberapa di antaranya terseret ketika pengendara nekat menerjang genangan. Petugas BPBD bersama tim pemerintah kota bergerak cepat begitu laporan masuk. Mereka memantau kondisi, melakukan evakuasi, serta membantu warga yang terjebak di rumah. Beberapa keluarga dievakuasi menggunakan perahu karet karena ketinggian air terus meningkat. Petugas juga membantu menguras air di rumah-rumah warga yang berada di titik cekungan. Pemerintah kota mengimbau warga agar tidak memarkir kendaraan di lokasi yang rawan tergenang, serta menghindari jalan yang sudah dipenuhi air karena arus bisa lebih kuat daripada yang terlihat. Pengendara juga disarankan mencari jalur alternatif untuk menghindari risiko kendaraan terseret. Warga diminta memeriksa drainase di sekitar rumah agar saluran air tidak tersumbat. Bagi mereka yang tinggal di area rendah atau dekat sungai, kewaspadaan menjadi hal utama. Air bisa naik kapan saja jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Warga disarankan menyiapkan dokumen penting, memindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi, dan menyiapkan tas darurat untuk berjaga-jaga sebelum banjir meningkat. Fakta bahwa hingga 39 titik terendam menunjukkan bahwa sistem drainase Kota Malang masih rentan ketika hujan lebat turun bersamaan. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, kerugian materi dan gangguan aktivitas warga cukup besar. Banyak kendaraan terendam, rumah rusak, dan aktivitas ekonomi tersendat di sejumlah wilayah yang terdampak. Itulah rangkuman laporan utama kami dari Kota Malang, termasuk kemungkinan banjir susulan, evakuasi lanjutan, serta kerusakan infrastruktur yang mungkin baru terlihat setelah air surut. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan pastikan terus mengikuti informasi resmi. Demikian, Bencana TV melaporkan.